Welcome back to Sekolah Minggu di Udara. Kali ini bareng aku, Victoria. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat dan penuh sukacita ya. Kan sebentar lagi kita mau Natalan. Hehe. Teman-teman sudah siap untuk beribadah kan? Sip. Yuk kita mulai ibadahnya dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami siap untuk bernyanyi dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, dan hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, memuji Tuhan Yesus dengan semangat ya. Shalom teman-teman, kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini. Kita mau selalu setia menjadi murid Tuhan Yesus. Nyanyi dengan semangat ya teman-teman. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar, aku siap, aku setia. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Aku mendengar firman Tuhan, aku siap melakukannya. Aku setia menjadi murid Yesus. Puji Tuhan. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati ya, nyanyi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nyanyi dengan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Puji Tuhan. Yuk sama-sama dengar firman Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, bagaimana sukacita hari ini? Luar biasa. Tadi Kak Desi lihat teman-teman luar biasa semangat memuji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mau datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat menikmati anugerah kebaikan dari Tuhan pada pagi hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk diam, mendengarkan, dapat memahami, dan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin.
Oke teman-teman, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul menepati janji. Nah, teman-teman sudah lakukan belum dalam kehidupan sehari-hari kita? Harus dilakukan ya, harus jadi orang yang mau menepati janji. Kalau sudah berjanji harus ditepati. Nah, kalau minggu ini judul cerita kita itu adalah tidak berdalih atau tidak mencari alasan untuk menghindari tugas. Ayo lo, tidak mencari alasan untuk menghindari tugas. Siapa nih yang sering mencari alasan nih untuk menghindari tugas? Oke, sebelumnya kita mau dengerin cerita dulu. Nah, ayatnya ada dalam 1 Samuel pasal 8 dan pasal 10. 1 Samuel pasal 8 dan pasal 10 ya, teman-teman bisa simak di rumah masing-masing. Nah, pada waktu itu setelah Samuel menjadi tua, maka anak-anak Samuel diangkat untuk menjadi hakim menggantikan Samuel. Nah, namun anak-anaknya ini ternyata teman-teman tidak hidup setia kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Samuel. Hal tersebut membuat hati Samuel menjadi sedih karena Samuel ini adalah orang yang setia kepada Tuhan, tetapi dia memiliki anak-anak yang tidak setia kepada Tuhan. Tentu membuat hati Samuel menjadi sedih. Nah, karena itu para tua-tua Israel datang kepada Samuel di Rama, di mana Samuel tinggal pada saat itu. Nah, mereka curhat atau mereka berbicara kepada Samuel. Nah, mereka mengatakan kepada Samuel bahwa mereka ini kurang puas dengan kepemimpinan anak-anak Samuel yang tidak hidup sesuai dengan ayahnya, yaitu Samuel. Oleh sebab itu, mereka meminta seorang raja. Jadi bangsa Israel datang kepada Samuel dan meminta seorang raja karena mereka melihat bangsa-bangsa lain memiliki seorang raja sebagai pemimpin mereka. Nah, mendengar permintaan ini hati Samuel menjadi sedih. Wah, dia sedih lagi teman-teman. Karena mereka tidak lagi mempercayakan Allah yang menjadi pemimpin atau raja mereka. Namun sebagai seorang hakim, apa yang dilakukan oleh Samuel? Samuel tetap bertanggung jawab. Samuel adalah orang yang setia sampai akhir kan teman-teman. Samuel tidak mengomel sama sekali. Samuel tidak bersungut-sungut. Padahal dia sebagai seorang hakim, dia bisa saja menolak permintaan orang Israel. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tidak marah kepada para tua-tua tersebut atau mencari alasan untuk menghindari tanggung jawabnya. Karena permintaan mereka itu teman-teman. Sebaliknya teman-teman, Samuel tetap bertanggung jawab atas tugasnya. Jadi Samuel membawa permohonan bangsa Israel kepada Tuhan di dalam doa. Dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Kemudian teman-teman, Samuel menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel dan semua akibat yang akan mereka terima. Kalau mereka memiliki seorang raja, tentunya ada akibat yang harus mereka terima teman-teman. Di antara bangsa Israel ada seorang bernama Kisi dari suku Benyamin yang mempunyai seorang anak bernama Saul. Saul adalah seorang muda yang elok. Elok itu seperti apa ya Kak Desi? Elok itu dia tampan, dia tinggi, dia gagah perkasa. Jadi Saul ini adalah seorang muda yang elok rupanya dari semua pemuda Israel pada waktu itu. Jadi dia yang paling oke pada waktu itu teman-teman. Samuel menyuruh semua suku Israel tampil ke depan untuk diundi. Nah, pada undian pada saat itu jatuh kepada suku Benyamin. Samuel menyuruh suku Benyamin untuk tampil maju ke depan menurut kaum dan keluarganya. Nah, pada waktu itu dari suku Kisi itu jatuh ke atas Saul.
Nah, ternyata Saul yang terpilih pada waktu itu, teman-teman. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengambil buli-buli berisi minyak untuk mengurapi Saul. Bangsa Israel amat gembira karena sekarang mereka memiliki seorang raja yang berusia muda dan cakap serta perawakannya tinggi dan gagah perkasa. Wah, mereka sangat bersuka cita akhirnya mereka memiliki seorang raja yang bisa diandalkan karena terlihat dari fisiknya itu sangat oke, gagah perkasa. Wah, luar biasa teman-teman. Nah, apa sih maksud dari cerita yang Kak Desi udah ceritain tadi? Aplikasinya apa sih? Nah, ternyata Samuel ini adalah seorang hakim yang memimpin bangsa Israel, sangat bertanggung jawab atas tugasnya. Samuel tahu dengan tepat apa yang harus dilakukan untuk kebaikan bangsa Israel yang ia pimpin. Sejak awal sampai akhir hidupnya, Samuel dia tidak melakukan tugasnya tanpa berdalih atau mencari alasan untuk tidak melakukan tugasnya, teman-teman. Jadi dia tidak mencari alasan, oh ini. Padahal dia sebagai seorang pemimpin, dia bisa saja menolak permintaan dari bangsa Israel tadi. Tapi Samuel tidak melakukan itu. Samuel tetap bertanggung jawab. Dia melakukan tugasnya sampai akhir dengan penuh tanggung jawab. Nah, mungkin ada saatnya Samuel tidak setuju dengan keinginan banyak orang atau rakyat yang dia pimpin. Namun sebagai seorang pemimpin, Samuel tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dan hal itu yang Tuhan senangi, teman-teman. Sejak teman-teman kecil, teman-teman juga harus bisa bertanggung jawab ya seperti Samuel. Kalau papa atau mama menyuruh teman-teman melakukan tugas, lakukanlah dengan baik sampai selesai. Begitu juga kalau mungkin teman-teman dapat tugas dari sekolah. Ada PR dari sekolah yang harus dikerjakan di rumah. Pada saat ada pekerjaan rumah yang diberikan guru di sekolah, teman-teman harus mengerjakan dengan rajin tanpa bersungut-sungut. Jadi harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab seperti Samuel. Samuel adalah orang yang bertanggung jawab, jadi teman-teman juga harus mengikuti teladan Samuel yang penuh tanggung jawab. Jadi dari teman-teman kecil, dari sekarang, teman-teman harus belajar menjadi orang yang bertanggung jawab, tidak bersungut-sungut atau mencari alasan untuk tidak melakukan tugas itu ya. Jadi kalau ada tugas harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Nah, ayat hafalan kita ada di 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3a. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Ulangi sekali lagi ya. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3a. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Wah, luar biasa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus ajar kami untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, tidak bersungut-sungut, tidak mencari alasan ketika mendapatkan tugas. Biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang penuh tanggung jawab mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kami sampai selesai dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, haleluya, amin. Nah, teman-teman belajar apa dari firman Tuhan kita hari ini? Pasti ada kan yang didapat. Iya. Nah, Kak Kesha mau tanya nih, siapa yang suka cari alasan kalau disuruh oleh papa mama? Ayo. Ayo, ada nggak ya Kak? Ada nggak ya? Harusnya sih nggak ada ya Kak. Iya benar. Jangan gitu ya teman-teman. Kan firman Tuhan tadi kan mengajarkan kita kan, mengingatkan kita supaya kita nggak bersungut-sungut ketika kita dikasih tugas. Betul sekali. Jangan membuat 1000 alasan juga nih Kak. Banyak banget iya, ya Kak. supaya kalian terhindar dari mengerjakan tugas. Itu tidak baik. Tidak baik. Yuk teman-teman, kita lakukan setiap tugas kita dengan setia. Siap Kak Vita? Siap Kak. Lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya teman-teman. Yes, betul. Oke. Oke. Sekarang kita mau Mengerjakan aktivitas Kak Oke. Kisya. Kerjakan dengan baik ya.
Teman-teman, aktivitas kita minggu ini ialah Guess the Story. Let's play. Are you ready? Pasti teman-teman semua sudah siap. Teman-teman simak gambar-gambar berikut ini dengan baik ya. Nah, yang pertama, ini cerita tentang siapa ya? Nah, ini cerita yang kedua. Yang baru saja kalian dengar. Yang ini cerita tentang siapa ya? Nah, satu lagi. Bangsa Israel meminta seorang titik-titik. Nah, thank you for playing. Terima kasih teman-teman. God bless you. Nah, seperti itu teman-teman aktivitasnya. Bisa kan? Pasti bisa. Ya, jangan lupa dikerjakan dan dikirimkan ke Sekolah Minggu di Udara. Nah, Kak Kesya, sebelum kita pamit ya, kita mau sama-sama saksikan video pengumuman Natal Champion Kids. Siap. Teman-teman simak baik-baik ya. Hai Champion Kids, yuk gabung dalam acara Natal kita tanggal 2 Desember jam 4 sore di ruang auditorium CCC. Siapkan baju pestamu ya, ditunggu. Nah, jangan lupa teman-teman di note ya, tanggal 2 Desember. Jam berapa Kak? 4 sore. Jam 4 sore. Jangan terlambat ya teman-teman. Jangan sampai terlambat, acaranya banyak dan seru Betul. banget. Oke, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye.